Selamat datang di channel YT Artikel 2, sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian, terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 74, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Saat ini semua orang menatap Rahman. Eko melihat Rahman dengan sangat jijik. Dia berkata kepada Ruben, menantumu ini benar-benar keras kepala dan sombong. Melihat Rahman yang menatap lukisan itu dengan serius, semua orang pun tersenyum sinis menunggu perlakuan memalukan dari Rahman. Semua orang yang hadir ingin melihat Rahman, apakah anak ini mengetahui asli atau tidaknya lukisan itu. Banyak juga yang memandang rendah kepada Rahman. Mereka sudah memaki Rahman dari hatinya, sedangkan Profesor Alpius dan Profesor Albagus menggelengkan kepalanya. Rahman menatap lukisan itu dengan sangat serius dan penuh perhatian. Dia menyentuh lukisan itu dengan lembut seperti sedang menyentuh kekasihnya sendiri. Akhirnya dia meletakkan lukisan itu tepat di samping telinganya dan menekannya pelan, sekali, dua kali. Semua orang tertawa ketika melihat itu. Sialan, aku bahkan mengira dia adalah seorang ahli, ternyata dia hanyalah seorang idiot yang berpura-pura pintar saja. Memang, baru kali ini dan pertama aku melihat orang mendengar lukisan, mungkin saja dia sudah gila. Di tengah hinaan semua orang itu, ketiga profesor itu hanya menggelengkan kepala dan menatap Rahman dengan hina. Ruben menghela nafas dan wajahnya terlihat sangat canggung. Dia benar-benar malu hari ini. Kakak ipar, tidak usah berpura-pura mengerti lagi. Kalau kamu tidak takut malu, setidaknya kamu memikirkan aku dan ayah, kata Lisa dengan tidak puas. Lisa, jangan panik, mungkin Kak Rahman memiliki cara tersendiri untuk memeriksa lukisan itu, kata Gusti. Akram dan Muharram tersenyum cuek. Dalam pikiran mereka, semakin dalam Rahman berpura-pura, maka semakin puas mereka membuatnya malu. Hanya Desta yang menatap Rahman dengan serius. Dia tahu kalau Rahman memiliki jabatan yang tinggi di perusahaan Bintang 8 dan kemungkinan memiliki hubungan dengan pemilik perusahaan Bintang 8 itu. Dia percaya pada Rahman dan tidak ingin ikut membuatnya malu. Dia pastilah mempunyai alasan tersendiri ketika melakukan itu. Jangan-jangan di dalam lukisan ini benar-benar terdapat sesuatu yang lain. Sepertinya memang merupakan sebuah produk yang cacat, kata Rahman dengan sedikit kecewa. Ketika Rahman mengatakan itu, tidak ada satupun orang yang tidak tertawa. Apakah kamu perlu mengatakan itu? Ketiga profesor itu sudah memastikannya dari awal kalau ini adalah sebuah produk yang cacat dan bagian yang berharga dari lukisan ini hanyalah kainnya saja. Aku bahkan mengira kamu begitu hebat dan akan menemukan sesuatu yang berbeda dari ini, ternyata kamu hanya menipu kami semua. Ketiga profesor itu langsung menggelengkan kepala dan tersenyum hina melihat Rahman. Suasana hati mereka seketika menjadi lebih baik. Lukisan ini tidak ada nilainya jika disimpan, namun jika kamu menjualnya dengan harga 300 juta, aku akan membelinya. Lagi pula lukisan itu hanya bisa disimpan selama 10 tahun dan hanya berharga sekitar 300 juta saja, kata Rahman sambil mengembalikan lukisan itu pada Muharram. Dia sama sekali tidak menghiraukan pandangan semua orang di sekitarnya. 300 juta, tidak usah berpikir lagi. Ketiga profesor itu bahkan berkata ini masih bernilai 400 juta. Jawab Muharram dengan cuek dan menerima kembali lukisan itu. Tanyalah mereka, siapa yang ingin menghabiskan uang sebesar 400 juta untuk membeli kain yang sudah kadaluarsa ini? Aku menawarnya 350 juta karena menganggap kamu sebagai teman lamaku. Jika ini merupakan produk orang lain, aku mungkin hanya akan membelinya dengan harga 250 juta, kata Rahman. Muharram hanya bergumam dan tidak lagi menghiraukan Rahman. Dia lalu membalikkan badannya dan menghadap ke semua orang. 360 juta, jika ada yang mau, aku akan menjualnya. Orang-orang hanya menatap lukisan itu, di tangan Muharram dan tidak ada satupun yang mau membelinya. Tadinya tidak ada yang merespon jika dijual senilai 380 juta, sekarang dia kembali menurunkan 20 juta, semua orang di sana hanya menonton pertunjukan seru saja. Siapa yang akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli sebuah kain brokat yang hanya akan bertahan selama 10 tahun? Muharram, jual saja padanya. Gusti melihat tidak ada yang bermaksud membeli lukisan itu dan terpaksa menjualnya kepada Rahman. 350 juta, setidaknya kita masih bisa mengambil sedikit dari modal kita, dibandingkan jika langsung rugi besar.
Muharram sedikit tidak puas, dia terlihat sedikit ragu namun pada akhirnya dia memberikan lukisan itu pada Rahman. Bayarlah, karena Rahman tidak membawa dompet karena terburu-buru. Jadi Rahman berkata kepada Ruben, "Ayah, transferlah uangnya," kata Rahman kepada Ruben ketika menerima lukisan itu. Ruben sedikit terkejut, apakah menantunya sengaja datang untuk menipu ayah mertuanya sendiri? Tahu begini, dia tidak akan membawa bocah ini datang ke sini. Kakak ipar, apakah kamu gila? Kamu menghabiskan 350 juta hanya untuk membeli sebuah kain, apakah kamu ingin ayahku dimaki habis-habisan oleh ibuku ketika pulang nanti? Kata Lisa dengan marah, "Ayah, ini pantas jika bisa disimpan selama 10 tahun, lagi pula hanya 300 juta saja," kata Rahman sambil tersenyum. Hah. Ruben keringat dingin, setelah mendengar perkataan Rahman, "Bocah ini, hanya 300 juta. Keluarkanlah uangmu sendiri untuk membelinya. Kamu ikuti aku dulu," kata Ruben kepada Rahman dengan ekspresi wajah yang buruk sambil berjalan ke arah lain. Tidak ada yang menghalangi mereka dan hanya menunggu pertunjukan seru selanjutnya. "Rahman, apakah kamu sengaja membuatku malu di depan ketiga profesor?" kata Ruben dengan ekspresi yang buruk. "Ayah, kenapa berkata seperti itu? Aku merasa ada sesuatu yang lain di dalam lukisan ini, sangat sayang jika melewatkannya begitu saja," kata Rahman sambil tersenyum. Ruben sedikit terkejut, benar-benar terdapat sesuatu. "Hanya perasaanku saja, kalau aku bisa memastikannya 100%, aku sudah membelinya dengan uangku sendiri," kata Rahman dengan tersenyum. Ruben memikirkannya dan berkata, "Apa perbedaannya dengan ketika pertama kali kamu melihat gelas luminus itu?" Sekitar setengah dari perasaan itu," kata Rahman sambil mengangguk. Ruben ragu selama setengah menit, lalu berkata, "Baiklah, aku akan mempercayaimu, namun aku berharap kamu tidak salah merasakan itu. Ini 300 juta loh, ini uang bukan hanya kertas biasa atau daun, ayo pergi, bayar lukisan itu," kata Rahman sambil tersenyum. "Berapa nomor rekeningmu?" tanya Ruben kepada Muharram setelah kembali. Melihat Ruben yang ingin membelinya, semua orang terkejut. "Ruben, apakah kamu gila? Sebuah kain seharga 350 juta, bagaimana kamu memberi penjelasan kepada istrimu nanti? Ruben, bagaimana caramu berpikir? Bukankah kamu biasanya tidak suka menyimpan barang seperti ini? Kamu harus tenang loh. Dia pastilah dihipnotis oleh menantunya, kalau tidak dia tidak mungkin menghabiskan 300 juta hanya untuk membeli sebuah kain biasa itu. Seorang menantu yang menipu ayah mertuanya sendiri, kalau aku punya menantu seperti itu, aku akan menghajarnya hingga mati." Semua orang menasehati Ruben agar bersikap tenang dan menatap Rahman dengan hina, mereka dalam pikiran mereka Rahman menghipnotis ayah mertuanya, dan ingin mempermainkan ayah mertuanya itu. Anak ini benar-benar durhaka, semua orang mencaci makinya. "Dasar miskin, aku mengira kamu yang akan membelinya sendiri, ternyata kamu menyuruh mertuamu untuk membayarnya," kata Muharram sambil memberikan nomor rekening kepada Ruben lalu menatap Rahman dengan penuh hina. Ekspresi wajah Gusti juga terlihat penuh hinaan, akhirnya dia bisa memastikan kalau Rahman bukanlah orang hebat. Dia bisa membawa mobil Audi, dan mengenal Jenderal Umar Lubis, semuanya ini karena relasi ayah mertuanya. Sambil memikirkan itu, Gusti juga merasa meremehkan Rahman. Di samping itu Akram bergumam karena sakit hati. Waktu itu, Luna bahkan memilih pria miskin seperti Rahman dan ini benar-benar membuatnya sangat malu. Kalau waktu itu Luna memilih dirinya dan jika dia berharap pada relasi Ruben, sekarang dia bukan hanya merupakan seorang kepala seksi, menipu orang tua. "Bocah ini lumayan juga," kata Desta dengan ekspresi yang hina. Di saat ini dia merasa kalau Rahman sedikit cocok dengan seleranya, karena dia sudah beberapa kali menipu orang tuanya juga. Setelah Ruben membayar itu, dia lalu menatap Rahman, dia mengeluarkan 350 juta untuk bertaruh kepercayaannya pada Rahman. Dia akan menunggu sesuatu pada lukisan yang dikatakan oleh Rahman. Ketika semua orang akan bubar, Rahman menatap lukisan kuno itu sambil berkata, "Ayah, kalau kamu tidak menyukai kain ini, aku akan mengoyaknya sekarang." "Apa? Rahman, apakah kamu ini sudah gila?" Semua orang terkejut. Bocah ini benar-benar sudah gila. Semua orang sedikit kasihan pada Ruben dan ketiga profesor itu langsung menghela nafas. Apa yang kamu lakukan?" kata Ruben dengan panik dan berusaha menghalanginya. "Itu bernilai 350 juta loh. Siapa bilang aku tidak menyukainya? Jika ingin mengoyaknya, juga harus aku yang mengoyaknya. Dasar bocah yang menipu ayahnya sendiri."
Kakak ipar, kamu. Lisa juga berusaha menghalanginya. Namun mereka semua sudah terlambat. Rahman hanya menepuk ringan lukisan itu dan lukisan itu langsung robek. Hanya saja, ketika lukisan itu robek, semua orang terkejut. Jangan lupa like, komentar dan subscribe ya. Dan kalau berkenan bisa bergabung atau join di YouTube admin. Terima kasih. Bersambung.